Rapat paripurna DPRD Ponorogo tentang penyampaian rekomendasi DPRD terhadap anggaran 2019 dan penyampaian hasil reses masa sidang tahun 2020. Rapat paripurna DPRD Ponorogo saat ini adalah tentang penyampaian rekomendasi DPRD terhadap anggaran 2019 dan penyampaian hasil reses masa sidang 1 tahun 2020. Rapat kali ini dihadiri sekitar 60 orang bertempat di lantai 3 DPRD Ponorogo pada Senin 20 April 2020. Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Ponorogo Ipong Mukhlisoni, Wakil Bupati Ponorogo Sujarno, Komandan Kodim 0802 Ponorogo yang diwakili oleh Pasi Intel Kapten Infanteri Usman Effendi, Kapolres Ponorogo yang diwakili oleh Kasat Binmas AKP Bambang Rulianto, Kajari Ponorogo Indah Laila, Sekda Kabupaten Ponorogo Agus Pramono, Ketua DPRD Ponorogo Sunarto, beserta para Wakil Ketua DPRD Ponorogo, anggota DPRD Ponorogo, para camat se-Kabupaten Ponorogo, OPD, tenaga ahli fraksi, dan para undangan. Rangkaian kegiatan yang dimulai pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat dimulai dengan diawali menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh para peserta, pembacaan peserta rapat paripurna oleh Sekretariat DPRD, kemudian pembacaan doa, dan penyampai agenda rapat paripurna oleh Ketua DPRD Ponorogo tentang penyampaian rekomendasi DPRD terhadap laporan LPJ Bupati Ponorogo masa anggaran 2019 dan penyampaian hasil reses anggota DPRD Ponorogo masa sidang tahun 2020. 5 orang yang positif. 5 orang ini sudah turun 1 yang tadinya 6 orang. Kondisi fisik yang 5 orang ini makin membaik. Bahkan saya berani mengatakan sesungguhnya kelima orang ini sudah sembuh. Penyampaian hasil Pansus LKPJ Bupati Ponorogo masa anggaran 2019 dibacakan oleh Wakil DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno dalam penyampaiannya bahwa berdasarkan hasil Pansus LKPJ Bupati Ponorogo masa anggaran 2019 sesuai dengan undang-undang dan peraturan daerah dengan sampai saat ini belum diketemukan adanya penyimpangan anggaran oleh Bupati berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah dan daerah. Adapun kriteria penilaian meliputi penilaian kinerja, penilaian kebijakan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah atau pajak daerah, dan lain-lain, dan juga penilaian penyelenggaraan tugas-tugas daerah. Lebih lanjut, Bupati Ponorogo juga menyampaikan bersamaan dengan bencana nasional penyebaran virus COVID-19 turut serta memperlambat pertumbuhan perekonomian secara nasional. Ia pun berharap agar Ponorogo tidak terlalu terpengaruh terhadap kelambatan laju pertumbuhan perekonomian nasional. Hal ini dikarenakan Ponorogo memiliki sumber kebutuhan pokok berupa hasil pertanian yang cukup besar. Ipong juga menyampaikan bahwa perkembangan penyebaran virus corona di Ponorogo untuk sampai dengan saat ini sebanyak 5 orang rawat inap dari semula 6 orang yang positif COVID-19, sedang untuk 1 orang telah dinyatakan sembuh atau negatif. Bupati Ipong juga berharap untuk saudara-saudara yang saat ini sedang mudik agar hendaknya mengisolasi diri selama 14 hari dan apabila mengalami keluhan sakit segera memeriksakan diri ke klinik kesehatan maupun RS terdekat. Ipong juga menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak memiliki stigma bahwa orang yang positif COVID-19 merupakan sebuah aib. COVID-19 dapat disembuhkan dan hendaknya masyarakat jangan mengucilkan dan menolak orang yang positif COVID-19 sebab semuanya bisa dinyatakan sembuh. Sementara itu, Ketua DPRD Ponorogo saat dikonfirmasi jejak kasus TV.com menyampaikan hal yang sama bahwa giat rapat paripurna DPRD Ponorogo menyampaikan hasil Pansus LKPJ Bupati Ponorogo masa anggaran 2019 serta penyampaian hasil reses anggota DPRD Ponorogo masa sidang 1 tahun 2020. Rapat paripurna kali ini adalah bertujuan untuk mengevaluasi kepada pemerintah daerah untuk ke depan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil Pansus LKPJ Bupati Ponorogo masa anggaran 2019 diterima dan tidak ditemukan penyimpangan anggaran sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah serta peraturan lain yang mengatur tentang penggunaan anggaran oleh Bupati dan pemerintah daerah Ponorogo. Paripurna kali ini kan ada 2 agenda. Yang pertama adalah penyampaian LKPJ Bupati tahun anggaran 2019. Insyaallah berbagai kajian kita tentang kekurangan dan kelebihan ini insya Allah sudah kita sampaikan secara. Yang kedua, tentu kita berharap
karena sudah bisa sudah direspon cepat, ya mudah-mudahan ini direspon ditindaklanjuti untuk perbaikan satu pelaksanaan tahun anggaran 2020 ini. Yang kedua sekaligus untuk referensi perencanaan tahun anggaran 2020. Yang kedua sudah laporan proses yang pertama. Banyak hal yang kita dapatkan laporan dari seluruh anggota terkait dengan aspirasi yang berbeda. Karena ini masanya pandemi, ada wabah ini memang luar biasa. DPRD ini tumpuan dari masyarakat, tentu akan kita tindak lanjuti sesuai dengan kapasitas kita sebagai. Yang ketiga, tadi ada rapat internal ini dalam rangka membahas mengevaluasi kinerja kita dalam rangka kita menghadapi suasana dalam negara. Tetapi pada prinsipnya seluruh anggota sepakat tetap akan melakukan tugas-tugas sebagaimana yang salah satunya itu adalah monitoring. Jadi karena ada banyak program ada yang dengan dampak COVID-19 ini, salah satunya adalah program dampak sosial ini yang sudah kita realokasi, sudah kita refocusing. Insya Allah kita akan konsen, kita akan beri perhatian lebih di dalam rangka ini memastikan bahwa seluruh program, seluruh bantuan ini benar-benar satu tepat sasaran. Tepat sasaran itu artinya ya memang yang berhak menerima. Yang kedua tepat ukurannya. Artinya kalau memang senilai dengan setara dengan 200.000 ya kira-kira mas. Yang ketiga supaya nanti ketika ada persoalan di masyarakat katakanlah, oh Pak Suto ini mestinya tidak mendapat, tapi kok mendapat. Nah ini akan menjadi bahan evaluasi kita yang akan kita sampaikan, kita rekomendasikan kepada pemerintah daerah dalam hal ini. Untuk anggaran yang disalurkan bisa disampaikan. Jadi realokasi dan refocusing kemarin setelah kita mengikuti telekonferensi itu ketemu di angka sekitar 1,1 sekian miliar. Salah dari sekian 31 sekian itu adalah realokasi dan refocusing dari anggaran perjalanan dinas DPRD dan sekretaris. Kira-kira kita bisa refocusing atau realokasi itu tidak kurang dari 3,2 miliar. Jadi selama sekian kita tidak melakukan itu, ini kita alihkan semuanya untuk penanganan COVID. Untuk pengawalan sampai supaya tepat sasaran seperti apa langkah-langkah dari DPRD sendiri? Sudah kita sepakati hari ini. Artinya setelah ini kita akan mengawal sampai pada titik distribusinya. Apakah memang benar sudah disampaikan dan sebagainya. Itu insya Allah sudah. Tapi pada saatnya seluruh hasil monitoring ini akan kita sampaikan, akan kita expose kepada teman-teman. Ada beberapa hal yang memang perlu kita dorong supaya pemerintah lebih maksimal. Kita tadi sampaikan di dinas pendidikan, adanya kerusakan gedung, adanya dapodik yang belum maksimal dan sebagainya, ini menjadi rekomendasi. Yang kedua dalam bidang infrastruktur. Infrastruktur ini program 300 juta per tahun per desa ini bagus, ideal, tetapi belum mencerminkan keadilan. Rekomendasi kita, program ini tetap dilanjutkan, tetapi harus kita kaji dengan distribusinya supaya lebih berkeadilan. Artinya harus kita tambah anggarannya sesuai dengan basis luas wilayah. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, kita rekomendasikan bagaimana pengawasan kepada pihak ketiga ini bisa ditingkatkan lagi. Meskipun sudah ada peningkatan kualitas pekerjaan, tetapi menurut hemat kita masih ada yang masih bisa kita tingkatkan di dalam rangka peningkatan kualitas pengerjaan, terutama di bidang infrastruktur. Pansus ini pun mengharapkan untuk ke depan Bupati Ponorogo dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui anggaran-anggaran yang telah disiapkan dengan benar, efektif, dan sesuai peruntukan. Anang Sastro, JKTV Ponorogo, melaporkan.